Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 21016150. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan membacakan naskah cerita yang berjudul dengan Pakmu, dengan dosen pengampu Ibu Ena Novaria MPD. Pakmu, si sapi benar-benar gundah. Tanaman di kebun mulai mengering. Warnanya coklat kusam. Hari ini hujan belum juga turun. Sementara sungai telah kering. Tidak ada air yang tersisa. Padahal air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan. Pak Dok, si kodok, hampir setiap hari menyanyi minta hujan. Klang, klung, pok, 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 wok, wok. Biasanya hujan segera turun, namun tidak kali ini. Hujan turunlah. Hujan basahilah hutan kami. Minta Pak Dok. Kita terlalu boros memakai air, kata Pak Uli si burung hantu. Air itu sangat lembut. Kalau kita sia-siakan, ia akan pergi. Kita akan hemat asalkan ada airnya, kata Pak Nyet bergantungan di pohon. Benar, kata Pakmu. Yang penting sekarang hujan turun dulu. Hewan-hewan lain yang berkumpul mengangguk setuju. Menegakkan lehernya, ia memandang langit. Ada angin dingin yang bertiup. Ia lalu terbang berputar-putar. Tidak berapa lama, awan mendung bergerak ke atas hutan. Dan hujan pun turun. Hore! Teriak Pak Nyet dan anak-anaknya berompatan di dahan pohon. Hore! Teriak Pakmu. Ia merasa tahun ini akan ada banyak makanan untuk semua penghuni hutan dari kebun mereka. Hore! 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 Teriak para penghuni hutan. Tapi hujan hanya rintik-rintik. Angin bertiup kencang. Awan mendung kembali berarak meninggalkan hutan. Kali ini Pakmu tidak mau kehilangan air. Dengan cepat ia mengambil ember di rumahnya lalu berlari menyusul awan. Ayo cepat ambil ember, teriaknya. Kita tampung airnya. Semua binatang dengan cepat mengikuti Pakmu. Mereka mengambil ember dan mengejar awan mendung. Berlari menyusuri jalanan hutan yang berdebu. Ketika angin berhenti bertiup, mereka menyusun semua ember. Cepat, cepat, teriak semuanya bekerja sama dengan gembira. Dalam sekejap, semua ember telah siap menampung air hujan. Semua terduduk kelelahan, menunggu harap-harap cemas. Berdoa agar hujan segera turun. Namun, angin kembali bertiup. Awan mendung kembali berarak menjauh. Pakmu dan kawan-kawan juga kembali bergerak. Berlari kembali, berlari mengejar awan. Saat berlari, Pak Dok terjatuh, namun ia bangkit kembali. Meski lelah, mereka tak putus asa. Pak Nyet memimpin di depan. Tapi, kali ini angin bertiup lebih kencang dan tak henti-henti. Meski masih bersemangat, namun tenaga Pakmu, Pak Nyet, Pak Dok, dan yang lainnya semakin lama semakin lemah. Duh, awannya semakin menjauh. Habis harapan kita. Lelah Pak Kancil. Iya, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, kata Pak Kura-Kura. Ini karena kamu Pak Kura-Kura, terlalu lambat, kata Pak Kijang. Kok aku yang disalahkan? Kamu seharusnya yang lebih kuat mengejar awan itu, sela Pak Kura-Kura. Beberapa penghuni berdebat dan saling menyalahkan. Sudah, cukup. Tidak
Tidak ada yang perlu disalahkan. Mungkin ini belum rezeki kita. Bijak Pak Woli. Mendengar penjelasan Pak Woli, akhirnya mereka hanya bisa menatap awan mendung yang terus berarak menjauh. Sedih sekali rasanya. Habis harapan mereka. Tanpa air, maka tidak akan ada makanan. Tanpa makanan, Pak Mu juga tidak bisa menghasilkan susu untuk anak-anaknya. Pak Net dan anak-anak yang lain, siang itu mereka berjalan pulang sambil menundukkan kepala. Keesokan harinya, Pak Mu sibuk menebang bambu di belakang rumahnya. Bunyi bambu yang berderak jatuh mengundang para penghuni hutan. "Apa yang kau lakukan, Pak Mu?" tanya Pak Dok. "Aku akan mengaliri air di kebun kita dari hutan sebelah. Sungai di sana airnya masih cukup banyak. Tapi jaraknya sangat jauh," kata Pak Nyet. "Kamu jangan berhayal, ini mustahil," kata Pak Kijang. "Aku tidak peduli, aku akan terus berusaha sebelum semua tanaman di kebun kita mati," jelas Pak Mu penuh semangat. Semangat itu dengan cepat menular pada seluruh penghuni hutan. Hari itu, semuanya berusaha keras untuk menebang dan membuang penyikat bambu. Bambu-bambu itu lalu disambung dan terus disambung hingga panjang. 1, 2, 3, sambung, teriak Pak Mu. "Sambung, ayo sambung," yang lain menyambut. "Pak Mu dan kawan-kawan, istirahatlah dulu. Ini ada makanan pengisi tenaga biar tenaganya pulih kembali," tawar Bu Merpati. "Iya Bu," teriak yang lain. Mereka istirahat sejenak, memulihkan tenaga mereka. Beberapa saat kemudian mereka bekerja kembali, menebang, memotong, dan menyambung bambu. Namun, hutan sebelah sangat jauh. Perlu waktu lebih dari 1 minggu jika dikerjakan sendiri. Tapi dengan seluruh penghuni hutan, pekerjaan besar ini hanya membutuhkan waktu 3 hari. Apalagi jika dilakukan dengan gembira, bernyanyi, dan tertawa. "Ayo semangat, ayo gembira, potong bambu, sambung-sambung jadi satu," nyanyi Pak Dok dengan semangat. Akhirnya semuanya siap. Hari besar yang ditunggu-tunggu semuanya. Pak Woli yang diberi tugas untuk membuka keran. Seluruh penghuni menunggu dengan gelisah. Dan setelah sekian lama, air itu belum juga mengalir. Pak Woli lalu terbang menyusuri pipa bambu. Ia melihat ada beberapa sambungan bambu yang terlepas. "Ini tidak akan berhasil," kata Pak Dok lesu. Ia lalu menyanyikan lagu minta hujan. "Klangkung, klangkung, pok pok, pok pok, wok, wok." Sedih sekali rasanya, tak semangat, hampir putus asa. Belum selesai lagunya, tiba-tiba air memancur dengan derasnya. Semua bersorak bergembira. Lagu Pak Dok langsung berubah riang. Anak-anak menari. Semua ikut bernyanyi. Nyanyian dan tarian itu tidak berlangsung lama. Semua penduduk hutan saling pandang dan mata mereka mencari sesuatu. "Kemana Pak Woli?" ujar Pak Kijang. Semua penghuni hutan berpikir dan diam sejenak. "Pak Woli belum kembali. Pak Woli belum kembali!" teriak Pak Kura-kura. Semua penghuni hutan bingung dan saling bertanya antara satu dengan yang lain. Pak Mu berusaha menenangkan suasana. Ia mengambil alih keadaan. "Tenang, tenang," kata Pak Mu. "Semua harus tenang. Kita akan menelusuri sambungan bambu karena tadi Pak Woli yang memeriksa sambungan ini." Ya, kata penghuni hutan sambil mengangguk tanda tahu. "Kijang, kalian ikut saya. Kita
kita telusuri sambungan bambu ini, siapa tahu kita bisa menemukan Pak Woli, kata Pak Mo sungguh-sungguh. Mereka menelusuri sambungan bambu sambil sesekali memanggil nama Pak Woli. Sambungan itu ternyata cukup panjang dan berliku. Tiba-tiba, Pak Nyet mendengarkan suara rintihan. "Pak Mo, apakah kau mendengarkan suara rintihan?" ujar Pak Nyet. Pak Mo memasang kedua telinganya seksama dan matanya sesekali melihat ke kanan dan ke kiri. "Ya, aku dengar rintihan itu. Apakah yang lain juga mendengarkan?" kata Pak Mo kepada yang lain. Ya, kami juga mendengarkan suara rintihan itu," ujar teman yang lain kompak. Mereka mencari sumber suara rintihan tersebut. Ternyata suara rintihan tersebut berasal dari Pak Woli. Sayapnya terjepit di antara ranting dan cabang pohon besar di dekat sambungan bambu. Pak Nyet dengan sigap memanjat pohon kemudian menolong Pak Woli. Akhirnya, Pak Woli terlepas dari jepitan tersebut. Tapi ketika Pak Woli mengepakkan sayapnya untuk terbang, kepakan sayapnya tidak mampu menerbangkan dirinya. Pak Woli terjatuh. Pak Mo dan yang lain langsung menolong Pak Woli. "Baik, sekarang kita angkat saja Pak Woli dan letakkan ke punggungku. Kita bawa ke rumah dulu," kata Pak Kijang dengan harap-harap cemas. "Semoga tidak terjadi apa-apa pada Pak Woli," kata yang lain. Setelah beberapa hari, kondisi Pak Woli sudah kembali pulih. Pak Mu dan penghuni hutan lainnya menjenguk Pak Woli. "Air kembali membasahi kebun kita. Akan ada cukup makanan untuk kita," kata Pak Woli terbata-bata. "Ya, semua karena kerja keras dan pengorbanan kita," kata Pak Mu. "Untuk itu, mari kita berjanji pada diri kita masing-masing untuk lebih menghargai air dan berhemat menggunakannya. Sebab air adalah kehidupan semuanya. Bukan begitu, Pak Woli?" kata Pak Mu. Pak Woli hanya tersenyum. Semua tersenyum tanda bahagia karena air membasahi kebun mereka dan akan ada cukup makanan untuk mereka. Semua itu karena kerjasama dan pengorbanan semua penghuni hutan. Sekian pembacaan naskah cerita dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.